falamma nasu ma dzukkiru bih, ya, tatkala mereka lupa, ya, tatkala mereka melupakan, yaitu peringatan-peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka dari perintah dan larangan, halal dan haram tadi seperti yang saya sampaikan, fatahna alaihim, ya, abwaaba kulli syai'. Dalam kondisi mereka bermaksiat itu, Allah bukakan pintu rizki kepada dia. Allah bukakan pintu kesenangan, Allah bukakan pintu dunia, sehingga dia seolah-olah tak merasakan kesedihan sedikit pun di dunia ini. Tidak ada kesempitan hidup di dunia ini. Maka ketahui ayyuhal ikhwah, orang seperti ini keadaannya biasanya dia mundur ke belakang atau maju terus? Dia akan maju terus. Dia kira bahwasanya, ya, ini nikmat ayyuhal ikhwah, ini nikmat. Apalagi yang seperti ini dinilai oleh orang awam yang tidak mengetahui ilmu. Dia pasti akan menilai bahwa harta melimpah ruah menunjukkan Allah sayang kepada dia. Dan dia menilai bahwasanya kefakiran, kemiskinan, kemelaratan, ya, dan sakit yang datang tidak henti-hentinya kepada seorang menunjukkan Allah murka. Bukankah seperti itu penilaian orang umum? Iya, dilihat si fulan jatuh ketimpa tangga, mungkin hari ini dia sakit, atau hari ini anaknya meninggal, besok ayahnya meninggal, besok neneknya meninggal, besok keluarganya yang lain meninggal dunia. Orang akan menilai, apa dosa dia kok sampai seperti itu Allah perlakukan. Bukankah demikian kata orang? Ya, karena mereka menilai bahwa apa? Bahwa musibah itu adalah azab Allah. Mereka menilai secara sepintas lewat bahwa musibah azab. Namun di saat dia melihat orang kaya raya, melimpah ruah harta, bahkan tidur di atas, yaitu uangnya di atas harta bendanya yang mewah dan lain sebagainya, mereka kira bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Dikira bahwasanya dia mempunyai amalan khusus sehingga mendatangkan rezeki yang melimpah ruah. Ini prasangkaan orang umum ayyuhal ikhwah. Ya, apabila mereka enggak paham sama sekali istidraj, apabila penilaian mereka seperti itu, fa ya subhanallah, maka mereka enggak akan pernah paham terhadap istidraj. Orang seperti ini apabila diistidraj oleh Allah, enggak akan pernah dia mundur ke mana? Ke belakang, dan enggak akan pernah stop, dia akan maju terus. Ya, bahwa Allah suka dengan dia, Allah ridha kepada dia. Ya, demikian penilaian mereka. Adapun orang-orang yang berilmu, orang-orang yang telah mengetahui, ya, maka dia akan stop. Ya, jika Allah berikan taufik dia stop. Apabila Allah tak berikan taufik pada dia akan maju, meskipun dia dalam perasaannya dia menyangka bahwa ini bisa saja istidraj, akan tetapi nikmat dunia mungkin lebih lebih dominan di dalam dirinya sehingga mengalahkan untuk berhenti. Lalu dia teruskan. Iya dan billah. Ya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu, hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka di saat mereka sudah bersenang, bergembira ria dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, maka kami, ya, ambil mereka dengan cara mereka tidak sadar, dengan cara mereka tidak menyangka, dengan musibah yang tiba-tiba, kematian yang tiba-tiba tanpa sebab yang mendahului lama dan lain sebagainya. Fa idza hum mublisun, tiba-tiba mereka dalam keadaan tidak mempunyai itu bekal, bangkrut mereka, habis semua, ya, sehingga tak mempunyai kebaikan, ya, atau bahkan bisa jadi mereka sudah keluar daripada Islam. Ya subhanallah, iya dan billah. Ya, lalu kata beliau al-iblas, adapun yaitu mublisun, maknanya adalah al-ya'su minan najat inda wurudil halakah. Ya, pada firman Allah katakan fa idahum mublisun, maka mereka dalam keadaan muflis, ya, atau dalam keadaan, kata beliau al-mublis maknanya adalah tidak ada harapan lagi, ya, akan selamat inda wurudil halakah, ketika terjadinya musibah. Enggak ada yang mereka handalkan. Seorang ketika terjadi musibah, mungkin dia akan mengingat kebaikannya, dengan kebaikan tersebut dia berharap Allah menyelamatkan dia. Di saat itu ada enggak harapan dia? Enggak. Karena memang selama ini Allah memang dia enggak pernah berbuat kebaikan. Wa qala Ibnu Abbas, aisu min kulli khairin. Bahwa mereka, ya, orang-orang yang mublisun, Allah sebutkan, itu orang-orang yang tidak ada, itu orang-orang yang sudah berputus asa dari kebaikan. Ya, dia akan katakan di akhir hidupnya, Pak, enggak mungkin Allah mengampuniku lagi. Enggak mungkin aku akan masuk ke dalam surga. Enggak mungkin lagi saya akan bertaubat, enggak mungkin, dan lain sebagainya. Ya, wa qala az-zujjaj, ya, al-mublis asy-syadid al-hasaratul ya'is al-hazin. Adapun mublis, kata beliau, adalah yaitu orang-orang yang
ya, dalam keadaan merugi, al-ya'is, yang dalam keadaan yaitu berputus asa, al-hazin, dan dalam keadaan dia bersedih. Ya, ini keadaan mereka ayyuhal ikhwah. Ya, ini makar, perhatikan makar. Ya. Dan jangan terlena dengan kehidupan, ya, bergelimangnya harta seorang, perhatikan makar Allah. Ya. Bagaimana cara memperhatikan makar tadi? Lihat, dia taat itu dalam keadaan maksiat. Ya, kalau dia taat lalu harta datang, alhamdulillah, syukuri. Tapi kalau seandainya dia melakukan maksiat lalu harta melimpah ruah, maka berarti apa? Istidraj. Badan masih sehat, segala sesuatu tidak ada masalah, istidraj ayyuhal ikhwah. Ya. Kemudian wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqul. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu dia mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Faqila lahu, maka ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Ya, apakah engkau khawatir terhadap kami? Para sahabat bertanya, apakah engkau akan khawatir terhadap kami? Maknanya para sahabat mengira bahwa mereka enggak akan murtad lagi setelah mereka dahulunya kafir. Lalu setelah itu Allah beri mereka hidayah dan Allah berikan kenikmatan di atas Islam. Lalu Nabi SAW ucapkan doa tersebut, ucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Maka para sahabat mengira bahwa itu, apakah engkau khawatir ya Rasulullah bahwa kami akan balik kepada kufur? Mereka ingin meyakinkan Nabi SAW bahwa mereka sudah mantap di atas keimanan. Ya, namun apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qulub baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Bahwa hati itu berada di antara, ya, dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa sya'. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya kemana saja yang Allah inginkan, kepada apa saja yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya ada enggak sahabat yang awalnya muslim lalu dia murtad? Ada apa tidak? Ada sahabat. Ya, yaitu suaminya Ummu Habibah. Ya. Suaminya Ummu Habibah ketika dia pergi hijrah ke mana? Ke Habasyah. Sesampai di sana dia dengan suaminya. Sebelum dia menikah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya dia di negeri Habasyah. Habasyah Nasrani. Dia masuk agama Nasrani. Dan dia murtad. Ingat, dia mati dalam keadaan kafir. Dan dia minum khamar. Kemudian setelah itu dia, ya, memakan babi bersama dengan orang-orang Nasrani. Lalu dia mati di atasnya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam setelah habis masa iddahnya dilamar oleh beliau alaihi salatu wasallam, murtad. Dan juga orang-orang yang banyak yang Islam di masa Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, ada di antara mereka yang kembali menjadi murtad. Yang diperangi oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah, menunjukkan ayyuhal ikhwah, sahabat Nabi saja masih ada yang murtad. Bagaimana kita? Tidak ada yang menjamin. Orang yang beriman dengan Nabi SAW saja masih ada yang murtad, meskipun mereka sudah keluar dari deretan sahabat. Ya, jika mereka mati di atas kekufuran mereka. Ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi yang mulia SAW, innar rajul la ya'mal bi amali ahli jannah. Seorang, ya, bisa saja dia melakukan amalan penduduk surga. Ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga itu antara dia dengan surga itu tinggal lagi berapa? Satu hasta. Antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, sehingga ternyata dia dahului oleh catatan amalannya. Fayamal bi amali ahli nar. Ternyata dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhulaha. Lalu dia masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat lain Nabi SAW sebutkan, kenapa bisa jadi demikian? Kata Nabi SAW, fima yabdu linnas, yaitu amalan yang tampak oleh manusia. Dia beramal seperti amalan penduduk surga. Dia taat di hadapan manusia, dia baik di hadapan manusia. Ya, namun di belakangnya mereka hantam segala sesuatu. Seolah-olah manusia enggak ada. Dia laksanakan apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dia bisa saja melihat segala sesuatu yang diharamkan, melakukan yaitu segala sesuatu yang diharamkan, tetapi depan manusia dia jaga image. Ya, Allahul musta'an. Ya, fal iyadu billah. Ya.
Oleh karenanya sebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang seperti ini zahirnya mereka beramal dengan amalan penduduk surga. Itu zahir, tapi batin hatinya tidak menginginkan ridha Allah, tidak menginginkan pahala dari Allah, tak menginginkan akhirat. Dia enggak mau masuk surga dengan amalan dia lakukan. Nah, oleh karenanya apa? Ya, orang seperti ini akhirnya sebelum dia meninggal Allah tampakkan aslinya. Iyadzan billah. Allahul musta'an. Semoga